Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Kurniawan, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Askia. Pada video ini, saya akan mempraktikkan pengolahan data statistik menggunakan SPSS dalam uji normalitas, uji homogenitas, uji t-test, dan uji one way ANOVA. Baiklah, kita mulai pada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Tujuan dari uji normalitas adalah 1. Memastikan asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian yang kedua, menentukan teknik analisis statistik yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan keakuratan kesimpulan penelitian. Dalam pengambilan keputusan nanti, kita akan melihat apabila signifikannya besar dari 0,05, maka data tersebut adalah normal. Sedangkan jika signifikasi kecil dan sama dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Baiklah, kita cobakan saja bagaimana untuk menentukan normalitas pada data. Berikut data hasil belajar dari dua kelas, yaitu kelas 5A dan 5B. Dalam kelas tersebut, saya urutkan menjadi satu baris yang sama dan kemudian kita kode. Nilai pertama ini adalah kelas 5A dan nilai pada kolom berwarna merah adalah kelas 5B. Data ini kemudian kita salin pada SPSS. Kemudian data perlu kita lihat di variabel view. Pada nama kita buat nilai, kemudian ini kelas. Kemudian desimalnya kita tetapkan agar lebih mudah, yaitu 0. Desimal di bawah juga 0. Kemudian label kita tetap memberikan nilai. Kemudian ini juga kelas. Kemudian pada values pada kelas kita, karena ada dua kelas, maka kita perlu memberikan label, yaitu kelas angka 1 itu adalah pada kelas 5A. Kemudian pada nilai 2 itu adalah kelas 5B. Oke. Kemudian kita kembali ke data view. Untuk menemukan normalitas pada data tersebut ini, maka kita perlu memilih analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian kita ambil explore, kemudian nilai kita masukkan kepada dependent list, kelas kita masukkan kepada factor list. Kemudian kita ambil plot. Karena kita akan mengambil normality pada data tersebut, maka kita harus centang normality, continue, dan oke. Nah, berikut adalah analisis data yang kita dapatkan. Kita perlu fokus hanya kepada test of normality. Di sini ada kelas 5A dan 5B. Yang perlu kita lihat bahwa di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Apabila data kita lebih dari 50 data, maka kita perlu melihat signifikasi pada Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan data kita kurang dari 50, maka kita perlu melihat signifikasi pada Shapiro-Wilk. Signifikasi pada kelas 5A yaitu 0,39 dan signifikasi pada 5B 0,338. Perlu kita ingat kembali bahwa pengambilan keputusan apabila signifikasi besar dari 0,05, maka data tersebut normal. Sedangkan jika signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Berdasarkan hasil output yang didapat dari data tersebut, signifikasi yang kita lihat adalah besar dari 0,05. Maka data yang kita kumpulkan adalah normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varians ataupun keragaman data dari dua kelompok atau lebih adalah sama atau homogen. Tujuan dari uji homogenitas ini adalah mengetahui kesamaan varians antara kelompok data, kemudian memastikan asumsi analisis parametrik terpenuhi, dan menentukan jenis uji statistik yang tepat. Kemudian, nanti ketika kita sudah mendapatkan analisanya, kita perlu melihat kriteria keputusan. Jika signifikasinya besar dari 0,05, maka data tersebut adalah data yang homogen. Sedangkan jika signifikasinya kecil dan sama dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen.
Mari kita coba pada data yang sama. Kita lihat bahwa sudah ada data yang sudah kita kelompokkan, kemudian kita salin pada SPSS. Sama seperti tadi, variable view-nya, desimalnya kita tetapkan 0, kemudian di bawahnya juga 0, kemudian ini nama pada nilai, ini kelas, kemudian labelnya tetap nilai, ini juga kelas, kemudian values kita tentukan bahwa ini ada pada angka 1 itu adalah kelas 5A, kemudian pada nilai 2 itu adalah kelas 5B. Nah, kemudian kita oke kan? Kemudian kita kembali ke data view. Untuk melihat homogenitas pada data tersebut, maka kita perlu klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Kita masukkan nilai pada dependent list dan kelas sebagai faktor. Kemudian Option, kita centang homogenitas, kemudian Continue. Kemudian kita klik OK. Kita lihat hasil analisis yang dapat. Nah, kita hanya perhatikan pada kolom homogeneity. Nah, homogenitasnya kita lihat adalah based on mean. Nah, kita lihat untuk pengambilan keputusan, kita lihat kembali bahwa jika signifikannya besar dari 0,05, maka dia homogen. Sedangkan jika signifikannya kecil dan sama dari 0,05, maka tidak homogen. Berdasarkan data kolom homogeneity of variance-nya, itu kita lihat 0,414. Maka data ini besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita kumpulkan adalah data yang homogen. Selanjutnya kita akan melihat uji t-test. Nah, uji t-test ini adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata mean yang signifikan antara dua kelompok atau antara nilai sampel atau nilai tertentu. Nah, dalam uji t-test ini perlu diperhatikan bahwa data yang perlu kita analisa itu harus homogen dan harus normal terlebih dahulu. Nah, uji t-test ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah one sample, yaitu membandingkan mean dengan nilai tertentu. Misalnya sebuah kelas itu memiliki KKM 75 atau 80, maka kita menggunakan uji t-test one sample. Nah, kemudian ada independent, yaitu membandingkan dua kelompok berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan antara kelompok A dan kelas A dan kelas B. Kemudian required, yaitu membandingkan kelompok nilai sebelum dan sesudah, misalnya pretest dan nilai posttest. Nah, dalam pengambilan keputusannya, kita perlu memperhatikan jika signifikannya adalah besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan, jika signifikannya kecil dan sama dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang artinya ada perbedaan signifikan. Baiklah, langsung saja kita akan melihat perbedaan antara dua kelas ini, yaitu kelas 5A dan 5B. Sebelumnya kita sudah memastikan bahwa nilai yang kita kumpulkan ini adalah nilai yang sudah normal dan sudah homogen, sehingga kita bisa menggunakan statistik parametrik. Nah, untuk menentukan t-testnya, maka kita perlu klik Analyze, kemudian kita lihat Compare Means, dan kemudian kita lihat Independent Simple t-test. Kenapa? Karena kita akan membandingkan dua kelas yang berbeda. Kalau kita ingin melihat data berdasarkan nilai tertentu, maka one sample t-test. Kemudian jika melihat bagaimana nilai dari pretest dan posttestnya, maka required simple t-test. Karena kita melihat dua kelas yang berbeda, maka kita perlu mengambil independent sample t-test. Nah, kemudian ini nilai kita masukkan pada test variabel, kemudian grouping variabel pada kelas. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini perlu kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah kotak independent sample test, yaitu pada bagian to set P. Nah, kita perlu mengingat kembali bahwa pengambilan keputusan pada uji t-test adalah jika signifikannya besar dari 0,05, maka H0 diterima
dan tidak ada perbedaan signifikan. Sedangkan jika signifikannya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan. Kita lihat di sini bahwa nilai signifikannya adalah 0,709. Artinya besar dari 0,05. Artinya di sini bahwa dua kelompok data ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita akan uji one way ANOVA. One way ANOVA ini adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata signifikan pada lebih dari dua kelompok berdasarkan satu variabel bebas. Nah, kapan kita menggunakan one way ANOVA ini? Jika kelompok yang kita bandingkan itu adalah kelompok yang lebih dari 3 dengan hanya satu faktor yang kita perlakukan. Contohnya, apakah rata-rata nilai matematika berbeda antara kelas A, B, dan C? Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan jika signifikannya besar dari 0,05, maka H0 itu akan diterima dan artinya tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok A, B, C. Nah, kemudian jika signifikannya kecil dan sama dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan antara kelompok A, B, dan C. Tadi kita sudah menganalisa dua kelompok nilai. Karena kita ingin menganalisis 3 kelompok nilai, maka kita perlu menambahkan satu kelompok nilai lagi. Kelompok ketiga yaitu pada kelas 5C. Kemudian kita kopikan kelompok ketiga ini pada SPSS. Nah, kemudian tidak lupa kita lihat di variabel view. Di sini perlu kita tambahkan lagi yaitu kode value 3 itu adalah kelas 5C. Kemudian kita oke. Kemudian kita ambil lagi data view. Untuk melihat one way ANOVA-nya perlu kita klik analyze. Kemudian kita ambil compare means. Kemudian pilih pada one way ANOVA. Kemudian ini kita masukkan pada independent list nilai. Kemudian faktornya adalah kelas. Nah, kemudian kita pilih post hoc. Nah, di post hoc ini perlu kita pilih adalah Bonferroni dan Turkey. Nah, continue. Kemudian oke. Nah, kemudian kita akan lihat data signifikan dari 3 kelas tersebut. Nah, ini adalah signifikannya. Ini bisa kita lihat bahwa dari kelas 5A dengan 5B, kemudian 5A ke 5C, signifikannya adalah ada yang sampai seri 1 dan tidak ada yang kurang dari 0,05. Di mana pengambilan keputusannya jika signifikannya besar dari 0,05, maka H0 diterima, tidak ada perbedaan signifikan. Artinya berdasarkan data yang kita ambil ini, tidak ada data yang berbeda signifikan karena semuanya adalah besar dari 0,05. Demikianlah video ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah statistik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.